Di antara dua samudera besar, Hindia dan Pasifik, terhampar ribuan pulau yang membentuk satu gugusan panjang di garis khatulistiwa. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Indonesia, tanah ini telah hidup, telah berdagang, telah berperadaban. Kerajaan Sriwijaya pernah menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Kapal-kapal kayu berlayar membawa rempah yang nilainya lebih mahal dari emas. Majapahit kemudian bangkit, menyatukan wilayah luas Nusantara di bawah satu kekuasaan. Di tanah ini, budaya berkembang, bahasa bertumbuh, kepercayaan menyebar. Namun kejayaan selalu mengundang perhatian. Tahun 1596, kapal-kapal asing mulai terlihat di Cakrawala. Mereka datang dari jauh menembus samudra. Awalnya berdagang, namun kemudian menguasai. VOC berdiri, rempah menjadi komoditas yang diperebutkan. Rakyat dipaksa bekerja di ladang-ladang yang bukan lagi milik mereka. Tanam paksa, kerja paksa, pajak yang mencekik. Selama lebih dari 3 abad, penjajahan membentuk luka panjang dalam sejarah Nusantara. Namun, perlawanan tidak pernah benar-benar padam. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata. Patimura memimpin rakyat Maluku. Cut Nyak Dien berdiri di tanah Aceh. Mereka mungkin kalah dalam pertempuran, tetapi semangat mereka menyalakan api yang tak pernah mati. Memasuki abad ke-20, sesuatu mulai berubah. Perlawanan tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Kesadaran baru tumbuh, kesadaran sebagai satu bangsa. Tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul. Mereka berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda latar belakang. Namun hari itu, mereka mengucapkan satu janji. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Nama itu bukan lagi sekadar wilayah, ia menjadi identitas. Lalu datanglah Perang Dunia. Jepang masuk menggantikan Belanda. Penindasan berganti wajah, namun penderitaan tetap terasa. Rakyat dipaksa bekerja, kehidupan semakin sulit. Namun di balik tekanan itu, kesempatan mulai muncul. Dan akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur, Soekarno berdiri membacakan teks singkat yang mengubah segalanya. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya mengguncang sejarah. Kemerdekaan telah diproklamasikan, namun perjuangan belum selesai. Belanda kembali ingin berkuasa. Pertempuran terjadi di berbagai daerah. Surabaya menjadi saksi salah satu perlawanan paling berdarah. Bendera merah putih dikibarkan di tengah asap dan ledakan. Ribuan nyawa melayang, namun semangat tidak runtuh. Dunia akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi membangun negara jauh lebih sulit daripada merebutnya. Indonesia melewati masa pemberontakan, krisis ekonomi, perubahan politik, hingga reformasi. Bangsa ini jatuh, bangkit, dan jatuh lagi, namun selalu berdiri kembali. Hari ini, Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa. Beragam suku, ratusan bahasa daerah, berbagai keyakinan, namun tetap satu. Sejarah Indonesia bukan hanya tentang perang dan penjajahan, ia adalah cerita tentang keberanian, tentang persatuan di tengah perbedaan, tentang harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemerdekaan bukan hadiah, ia dibayar dengan darah, air mata, dan pengorbanan. Dan tugas kita hari ini bukan lagi merebutnya, melainkan menjaganya. Karena Indonesia bukan sekadar nama di peta. Ia adalah rumah. Ia adalah perjuangan. Ia adalah kita.